Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustadz, apa sajakah hadis tentang hutang? Baik, pertanyaannya, apa sajakah hadis-hadis tentang hutang? Sahabatku, pasti di antara kita pernah mengalami suatu kondisi yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat terpuruk, sehingga terpaksa kita meminjam uang kepada seseorang atau lembaga. Hukum berhutang sebenarnya dibolehkan ketika kita dalam keadaan yang sangat terpaksa daripada kita mencuri atau merampok. Tapi dianjurkan kepada kita untuk meminjam kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, atau lembaga-lembaga yang amanah, bukan lembaga-lembaga yang bersifat riba. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW tentang hutang. Yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min abdin kanat lahu niyatun fi adai dainihi illa kana lahu minallahi aunun." Rawahu Ahmad. Artinya, tiada seorang hamba pun yang mempunyai niat di dalam hatinya untuk melunasi hutangnya, kecuali Allah pasti akan membantunya. Hadis riwayat Ahmad. Syarah penjelasan hadis di atas adalah, barang siapa yang mempunyai hutang sedangkan hatinya dengan tulus berniat untuk melunasinya, niscaya ia akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melunasi hutangnya. Hadis yang kedua berbunyi, "Sahibuddini ma'surun bidainihi fi qabrihi yasku ilallahil wahdata." Rawahu Tabarani. Artinya, orang berhutang bila mati di dalam kuburnya ditahan oleh hutangnya. Ia mengadu kepada Allah tentang kesepian yang menimpanya. Sarah penjelasan hadis ini, hutang tetap mengejar orang yang bersangkutan dan menuntutnya hingga hari kiamat nanti, dan di dalam kubur hutang menahan atau menyekapnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa semua dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain hutang, kecuali jika ahli warisnya membayarkan hutangnya, maka barulah ia terbebas dari hutangnya. Hadis yang ketiga yaitu, "Man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi zilli arsy yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa menangguhkan penagihannya dari orang yang berhutang kepadanya atau menghapuskannya hutangnya, maka kelak ia akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sarah atau penjelasan hadis di atas adalah, orang yang menangguhkan penagihan terhadap orang yang berhutang atau menghapuskannya sebagian atau keseluruhan hutangnya, kelak di hari kiamat akan berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia termasuk adalah seseorang di antara mereka yang mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan, kecuali hanya naungan Allah. Sehubungan dengan hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadis yang selanjutnya adalah
yang artinya barang siapa menangguhkan pembayaran hutang orang yang sedang kesulitan atau melunaskannya, niscaya Allah akan menaunginya di dalam naungannya pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang selanjutnya, iyyakum wad-dina fa innahu hammun bil-lail wa madzalatun bin-nahar. Rawahu Baihaqi. Artinya, janganlah kalian berhutang karena sesungguhnya hutang itu merupakan kesusahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Secara penjelasan hadis ini, Rasulullah SAW memperingatkan agar kita berhati-hati dalam berhutang. Karena walau bagaimanapun hutang itu membuat orang yang bersangkutan akan selalu dirudung oleh perasaan gundah, terlebih lagi jika hutangnya bertumpuk dan tidak mampu membayarnya. Maka jelas orang yang bersangkutan tidak akan dapat tidur nyenyak di siang hari. Ia merasa hina sehingga dunia yang luas ini akan terasa sempit. Untuk itu jauhilah hutang, dan Rasulullah SAW sendiri sering berdoa agar terhindar dari hutang yang bertumpuk. Hadis yang terakhir yaitu Sahibuddini maglulun fi qabrihi la fukkuhu illa qada'u dainihi. Rawahu ad-Dailami. Artinya, orang yang berhutang di dalam kuburnya terbelenggu. Ia tidak dapat lepas dari belenggu itu kecuali bila hutangnya telah terbayar. Artinya, hadis di atas maglulun, kedua tangannya diikat hingga sampai ke lehernya menjadi satu. Hutang membelenggu orang yang bersangkutan di dalam kuburnya. Tiada yang dapat membuka belenggunya kecuali jika hutangnya itu dilunasi oleh ahli warisnya atau orang yang menghutangkan memaafkannya. Sahabatku, jadilah kita orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dari berhutang. Andaikan kita terpaksa berhutang, maka carilah tempat atau orang-orang yang memberikan pinjamannya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya Allah, jagalah kami, keturunan kami dari hal-hal yang menyusahkan kami di dunia, termasuk dalam berhutang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sahabatku, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.